Salam sejahtera dalam Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara berada pada kesempatan kali ini. Salam jumpa kembali dalam saat teduh pagi bersama Jemaat Ebenezer Bekasi, edisi Selasa 19 Mei 2020. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bangun dengan tubuh yang sehat, penuh sukacita di hari yang baru saat ini. Tentu keadaan kita berbeda-beda dan perasaan kita pun tidak semua sama pada pagi hari ini. Namun janganlah kiranya berbagai keadaan yang mungkin tidak kita harapkan lalu mematikan rasa sukacita kita menghadap Tuhan dalam saat teduh pagi ini. Karena sesungguhnya letak sukacita kita bukanlah berada dalam situasi, melainkan sukacita kita terletak di dalam Tuhan. Mereka yang masih merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, bahkan ketika ia melihat fajar baru sebagai anugerah Tuhan, maka keadaan sesulit apapun tidak akan pernah menjadi alasan untuk mematikan rasa sukacita kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, datanglah di hadirat Tuhan, Sang sumber sukacita kita itu. Marilah kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Allah, Engkaulah yang telah menganugerahkan hari baru buat kami, sehingga kami boleh dibangunkan di pagi ini, menikmati indahnya hadirat-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi semangat baru bagi kami, menjalani kehidupan kami selanjutnya, melakoni setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu ya Allah, bukalah akal pikiran kami, untuk kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat memahaminya, dan kami dapat memperlakukannya di dalam kehidupan kami, hari demi hari. Ampuni kami Tuhan untuk segala ketidaksempurnaan kami melakukan kehendak-Mu. Layakkanlah kami untuk membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya persiapkan pagi ini untuk kita baca, kita renungkan, mengawali hari kita di hari yang baru anugerah Tuhan saat ini. Saya pilih dari kitab Mazmur pasal 71 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 71 ayat 1 sampai 9. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang,
Aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Amin firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, memelihara, dan menghidupi firman ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada sebuah kisah dalam film Ip Man 2 menceritakan sebuah adegan di mana Ip Man dengan seorang muridnya mengadakan sebuah percakapan. Si murid dengan penuh antusias ingin menguasai semua ilmu bela diri yang dimiliki oleh gurunya. Dan dalam percakapan itu, ia meminta gurunya untuk mengajari semua ilmu bela diri yang dimilikinya. Namun gurunya itu menjawab, semakin tua seseorang, kekuatannya akan semakin lemah dan berkurang, dan dia akan semakin mudah untuk dikalahkan. Maka tidak mungkinlah aku akan mengajarkan semua ilmuku kepadamu, karena segera aku akan tua, dan dengan mudah engkau akan dapat mengalahkan aku. Dia sadar betul, sekalipun saat itu dia kuat, tetapi akan ada saatnya kekuatannya akan mulai berkurang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pemazmur juga mengerti dan sangat sadar dengan hal itu, bahwa betapapun kuatnya kita hari ini, akan ada saatnya secara fisik kita tidak berdaya, dan mungkin kita akan terbuang dari depan orang-orang yang kita harapkan selama ini. Dan karena itulah pemazmur memohon agar Tuhan tidak meninggalkan dirinya pada masa tuanya. Karena mungkin ada saatnya orang tak lagi peduli terhadapnya. Maka satu-satunya permohonannya adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan dia dalam keadaan apapun. Karena kalau di depan manusia, mungkin saja kita akan terbuang saat tidak ada lagi sesuatu yang dapat diharapkan dari kita. Pemazmur sadar, semakin lama ancaman yang datang bukannya makin berkurang, malah makin bertambah dan berbahaya. Meski dia merasa dia sudah bertopang kepada Tuhan sejak dari kandungan, dan dia percaya kepada Tuhan sejak masa mudanya, serta dia tetap berkomitmen dengan mulutnya yang penuh puji-pujian sepanjang hari. Dia merasa sangat perlu untuk terus-menerus menaikkan permohonannya kepada Tuhan. Ia memohon dalam masa tuanya, saat kekuatannya semakin lemah, saat daya ingatnya dan konsentrasinya semakin menurun, dan berbagai fungsi-fungsi tubuh mengalami kemerosotan. Pemazmur tetap berkerinduan. Dalam masa sedemikian pun, dia akan tetap berada dalam dekapan kasih Tuhan. Saat dia tak berdaya secara fisik dan psikis, dia ingin vitalitas imannya tidak akan tergoyahkan. Sekalipun dalam suasana secara fisik dan mungkin psikis lemah, dia ingin vitalitas imannya akan tetap kuat, kokoh, tak tergoyahkan. Saat kelemahan fisik dan psikis mulai menggerogoti, pemazmur memilih untuk menaruh imannya ke dalam keperkasaan Allah. Dia merasa Allah yang dia sembah,
adalah Allah yang kokoh seperti gunung batu untuk tempat perteduhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saat kita bangun pagi ini, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Baik secara fisik maupun secara psikis, dan terlebih secara rohani. Dari hari ke hari, secara fisik kemampuan kita semakin mengalami perubahan. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis. Tenaga kita, bahkan seluruh energi kita, nyaris habis terkuras oleh apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan dari hari ke hari. Situasi beberapa bulan yang lalu saat virus corona belum ditemukan di Indonesia, kita merasa baik-baik saja dan sangat optimis bahwa segala kebutuhan kita masih sangat cukup. Kesehatan kita masih sangat prima, peluang-peluang bisnis kita masih sangat besar, dan berbagai macam hal lainnya masih kita harapkan dan masih tetap ada rasa optimis di dalamnya. Tetapi rasa optimis itu tiba-tiba berubah saat beberapa bulan negeri kita dilanda virus corona. Bukankah sehari-hari setiap kita bangun, kita selalu diliputi berbagai-bagai tanda tanya dan kecemasan yang sama? Kita mau melakukan berbagai hal yang kita inginkan, sebagaimana biasanya kita melakukan segala rutinitas hidup kita, tetapi ruang gerak kita teramat terbatas. Kita mungkin bisa menggambarkan diri kita agaknya sudah seperti orang tua ya, merasa tak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berdiam saja di rumah. Kan hanya orang tua yang di rumah terus karena tidak bisa lagi kemana-mana dan tidak bisa berbuat apa-apa. Fisiknya lemah. Situasi sedemikianlah, Bapak Ibu Saudaraku, mesti menyadarkan kita bahwa kita ini sungguh-sungguh lemah dan terbatas. Dalam kesadaran pemazmur akan situasi yang lemah seperti itu, ia tahu hanya kepada Tuhanlah ia berserah. Apakah kondisi fisik kita dan psikis kita makin membuat kita resah? Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dan tetaplah beriman kepada Dia, karena sungguh sejatinya sukacita kita ada di dalam Tuhan. Maka janganlah vitalitas iman kita tergerus seiring kondisi fisik dan psikis kita yang cenderung melemah karena berbagai-bagai situasi hidup. Awalilah harimu dengan menaruh percaya kepada Dia, gunung batu kita yang kokoh, tempat perlindungan kita yang menyelamatkan. Salam kasih Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Berjalanlah dengan penuh pengharapan. Tuhan yang maha baik, gunung batu yang kokoh pertahanan kita, akan senantiasa menaungi kita dengan kuasa dan kasih-Nya. Amin. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Sejak masa mudaku, Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan, padamu ku bertopang. Jangan ku terburu
apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku, Engkau selalu kupuji, bersyukur tiap hari, karena karya-Mu Tuhan yang adil dan ajaib. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Kita akan satu dalam doa pada pagi hari ini. Kita sehati untuk mendukung dalam doa. Nenek Geri sedang dirawat di rumah sakit di Palopo. Mama Anis dan Bapak Nesia juga sedang dirawat di rumah sakit. Ibu Marsilo atau Mama Gebi dan Mama Susan sedang dalam proses pemulihan. Ibu Juliana Ra'ba Arwan dan Ibu Magdalena Arwan sedang berobat jalan, dan kita dukung dalam doa kekasih kita Mama Geri, rencana pada hari ini akan berangkat ke Palopo. Sekiranya masih ada hal-hal khusus yang perlu didoakan, kita yakin, kita percaya dalam doa kita saat ini. Marilah kita sehati untuk memanjatkan doa-doa kita ke hadirat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, seraya mengucapkan syukur untuk segala kasih-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami. Engkau sungguh baik, senantiasa mengayomi kami dalam saat-saat terlemah sekalipun. Karena itu ya Allah, mengawali segala rutinitas kehidupan kami hari ini, kami datang sujud syukur di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Engkau senantiasa mengayomi kami, menuntun dan memeliharakan kami dalam kuasa dan kasih-Mu dalam setiap keadaan dan keberadaan kami. Bapa di sorga, kami bersama-sama mendukung dalam doa saudara-saudara kami, orang tua kekasih kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Nenek Geri di Palopo, Mama Anis dan Bapak Nesia, Ibu Marsilo dan Mama Susan, Ibu Juliana Ra'ba Arwan dan Ibu Magdalena Arwan, baik sementara dirawat di rumah sakit maupun yang sementara dirawat di rumah dalam proses pemulihan, dan juga yang sementara berobat jalan.
Tuhan kasihi dan cintailah mereka, Tuhan pulihkanlah mereka. Biarlah segala proses pemulihan yang senantiasa dilakukan itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan, buat saudara kekasih kami, Mama Geri yang pada hari ini akan berangkat ke Palopo. Tuhan sertai dalam perjalanan, biarlah berjalan dengan selamat dan tiba di tempat tujuan dengan selamat untuk berbagi kasih dengan Oma Kekasih yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk seluruh situasi hidup kami dalam berbagai pergumulan yang kami alami baik secara pribadi, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan tahu semua keadaan kami, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menunjukkan segala sesuatu yang terbaik untuk kami alami, kami nikmati dalam hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, untuk segala ketidaksempurnaan kami melakukan kehendak-Mu. Kami menjalani hari ini dalam penuh keyakinan Tuhan menaungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah saat teduh kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Salam kasih, tetap bersemangat penuh sukacita. Salam sehat, Tuhan menjaga dan memelihara kita senantiasa. Amin.